ini kita akan membahas bahasa, laras ilmiah, dan ejaan dalam bahasa Indonesia. Sebelum itu, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahid dari Prodi Pendidikan Komputer Angkatan 2023. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan ataupun materinya. Baik, kita mulai dari ragam bahasa. Ragam bahasa merujuk pada variasi linguistik yang muncul akibat konteks sosial, situasi komunikasi, dan fungsi bahasa. Dalam linguistik, ragam bahasa dapat diklarifikasikan berdasarkan beberapa dimensi. Pertama yaitu ragam lisan, ragam tulisan, ragam formal, dan ragam non-formal. Baik, kita akan membahas satu-satu dulunya. Apa sih itu ragam lisan? Ragam lisan itu cenderung spontan, mengandung unsur paralinguistik atau dalam artian intonasi serta jeda dan seringkali tidak terstruktur. Nah, sementara itu ragam tulisan lebih terencana, terstruktur, dan mengikuti kaidah kebahasaan yang ketat. Lanjut ke ragam formal dan ragam non-formal. Ragam formal digunakan dalam konteks resmi seperti pidato, dokumen, hukum, atau akademik. Ragam ini ditandai dengan penggunaan kosakata baku, struktur kalimat lengkap, dan menghindari unsur selang atau kolokvial. Nah, sebaliknya dengan ragam non-formal digunakan dalam interaksi sehari-hari dan bersifat fleksibel. Adapun contoh formal dan non-formalnya. Pertama, contoh formal. Dengan ini kami mengundang Bapak atau Ibu untuk menghadiri acara tersebut. Nah, untuk contoh yang non-formal yaitu datang besok. Nah, bahasa ini juga merupakan manifestasi dari register dalam linguistik yang menyesuaikan bahasa dengan fungsi dan situasi komunikasi. Lanjut. Adapun laras. Laras ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam konteks akademik atau keilmuan. Laras ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari laras lainnya. Apa saja itu? Objektivitas, presisi, struktur, dan impresional. Untuk objektivitas, itu bahasa ilmiah menghindari subjektivitas dan emosi. Fokusnya adalah pada fakta, data, dan analisis yang dapat diverifikasi. Contohnya nih, hasil penelitian menunjukkan korelasi positif antara X dan Y. Nah, sedangkan presisi yaitu penggunaan terminologi teknis dan definisi yang jelas untuk menghindari ambiguitas. Contohnya nih, fotosintesis adalah proses konversi energi cahaya menjadi energi kimia. Selanjutnya, struktur logis, yaitu teks ilmiah disusun secara sistematis mulai dari pendahuluan, metodologi, hasil, dan hingga kesimpulan. Adapun contohnya, itu berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Yang terakhir, inversional, yaitu penggunaan kalimat pasif atau bentuk inversional untuk menekankan objek atau proses bukan subjek. Dan
konstruksi wacana akademik. Selanjutnya, ejaan dalam bahasa Indonesia. Apa sih itu ejaan? Ejaan adalah sistem penulisan yang mengatur representasi grafis dari bahasa lisan. Dalam bahasa Indonesia, ajaran ejaan diatur oleh Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI, yang merupakan penyempurnaan dari ejaan yang disebutkan EYD. Beberapa aspek penting dalam ejaan meliputi penulisan, pemenggalan, penggunaan tanda baca, dan penulisan kata serapan. Baik, kita mulai dari penulisan huruf kapital. Gunakan untuk nama dari awal kalimat dan gelar. Contohnya, Dr. Titi Ahmad meneliti di Universitas Indonesia. Lanjut, untuk pemenggalan kata itu mengikuti kaidah morfologis dan fonologis. Contohnya, belajar dipenggal menjadi belajar. Nah, sedangkan penggunaan tanda baca itu tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru digunakan untuk mengatur struktur kalimat dan intonasi. Contohnya nih, apakah Anda sudah membaca buku? Tanda tanya. Oke, lanjut ke yang terakhir atau penulisan kata serapan, yaitu kata-kata yang diadopsi dari bahasa asing disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya nih, teknologi dari teknologi, objek dari objek. Nah, ejaan juga berfungsi sebagai standar normatif yang memastikan konsistensi dan kejelasan dalam penulisan. Waduh, udah bisa nih, udah sampai kesimpulan. Baik, adapun kesimpulannya, ketiga bahasa ini, yaitu ragam bahasa, ras ilmiah, dan ejaan, merupakan tiga aspek fundamental dalam berkomunikasi secara efektif dan akademis. Ragam bahasa memungkinkan kita menyelesaikan cara berbicara untuk menulis sesuai dengan situasi dan audiens. Laras ilmiah memberikan struktur, objektivitas, dan presisi dalam penyampaian informasi akademik. Sementara itu, ejaan berperan penting dalam menjaga kejelasan dan konsistensi dalam bahasa tulisan. Pemahaman yang mendalam mengenai ketiga aspek ini tidak hanya meningkatkan kualitas komunikasi, tetapi juga memperkuat kredibilitas dalam dunia akademik dan profesional. Oleh karena itu, mari kita terus belajar mengasah keterampilan berbahasa dan menerapkannya dengan baik dalam berbagai konteks. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Dadah.